Ketemu lagi di akun TikTok aku. Terima kasih ya udah gabung ya. Hari ini gimana nih? Udah mulai gajian dong ya. Nah, aku mau ngenalin kamu beberapa produk yang keren banget nih ya. Ada apa ya? Ada pot bunga. Pot bunga ini murah banget ini. Bisa membuat hijau rumah kamu ya. Ini harganya murah banget. Kamu bisa lihat tuh. Ada di etalase di situ ya. Oke. Selain untuk tanaman ya, hiasan-hiasan juga ada untuk botol minuman. Ini nih. Tumblernya terbuat dari kayu tuh. Asaro, ya. kok nge-live sendirian? Oh, kamu temenin aku dong. Biasanya kan sama istrinya. Oh iya, aku bantu istri aku. Aku cosplay jadi istrinya boleh gitu? ya? Aduh. Oh iya. Walaupun biasanya sama istrinya, pas sendiri lu ngapain masuk? Gini, kita kenapa telat ketemunya sih, Kan kalau itu siapa tahu nikahnya sama saya, bukan sama yang itu. Aduh. Kayaknya kalaupun nggak telat ketemunya juga aku Tetap yang anak. Tetap yang Iya, halo. Aku ada di Sana Gunawan. Jin dan Jun, Jin dan Jun, Jun dan Jin, Jin Jun setan, Jin dan Jun. Ada setannya. Katanya ada yang mau capture, foto dulu, ada yang capture. Foto capture. Udah. Sekarang kamu mulai itu, afiliator juga, jualan di TikTok. Aku Online. bantuin istri lah. Oh, istri udah lama? Baru juga. Jadi ketularan sama itu. Sama siapa? Sonya. Oh, istrinya Hengki. Jadi pada pensiun jadi pejabat, akhirnya ya udah ngisi waktu dan positif. Iya, soalnya kan kalau istri kan banyak di rumah, jadinya pakai akun aku tapi. Oh, yang dijual apa aja? Macem-macem sih. Ya. Macem-macem. Tapi alhamdulillah ya. Yang penting Ya. kan bisa kerja, cari uang, cari nafkah. Iya, yang penting halal. Tapi Iya hati-hati kan? loh, Kenapa live tuh? TikTok itu nagih. Hah? Emang kamu iya? Iya benar, aku juga nyoba nagih. Kayak seneng aja cuap-cuap. Apalagi cuannya kan. Cuannya. Cuap-cuap dapat cuap. Cuap dapat cuan benar. Tapi pemasukannya sudah mulai kerasa ya dari live. Katanya bisa 50 juta sampai 100 juta, bener gak sih ya? Lebih lah. Lebih? Lebih. Aku nggak tahu juga sih ya berapanya ya. Pokoknya istri aku yang tahu soalnya. Jadi kalau rumah tangga kamu tuh jadi uang istri untuk istri, untuk suami, untuk istri juga. Iya dong. Oh gitu, kasihan juga ya Rekadul. Ya, nggak apa-apa lah, kan memang rezeki kan untuk bersama. Iya. Emang kamu gimana kalau kamu, aku tanya? Aku mah ada rekening bersama, ya udah silakan kita pakai bersama-sama. Jadi ada rekening yang kamu sembunyiin, Nggak yang ada. istri kamu nggak tahu, itu kan maksudnya. Dan dibahas di sini gimana sih? Tapi Asharu pas lagi live suka ada yang godain gak ibu-ibu? Pasti banyak Ya pasti kan? banyak lah. Ya, Ya kan kalau ibu. aku kalau misalnya lagi live, aku kayak biasa aku live kalau suka nyanyi. Aku kan suka nyanyi. diisi nyanyi. Gitu. Malah awalnya ketika aku live TikTok itu aku nggak ngerti soal apa gitu, dikirim-kirim apa gitu kan Gift, awalnya. iya. Gitu. Terus akhirnya istriku mengembangkannya untuk jualan itu. Jadi pas sambil menjual produk segala macam itu, aku biasanya sambil nyanyi juga. Nah, gitu. ada nih tayangan pas lagi Sadu sama Dina Mana? live. Mana tuh? Apa Wow. 400 juta sehari? 400 juta sehari. 400 juta, tapi kan GMV 10%-nya dari Iya. 400 juta lah. Bocor deh 400 Jadi juta 400 juta sehari. Satu hari. Iya Pak, kalau 400 juta sehari, berarti kan 10% profitnya kira-kira kan? Iya, gitu. Berarti 40 juta 40 juta sehari, sehari. kali 30, ya 1 miliaran dong. Masya Allah. Tapi kan baru, ceritanya istriku nih baru. Iya. Gitu. Terus itu mesra-mesra gitu tuh, kata orang ini netizen nih, alah depan kamera doang, kata Iya gitu. Pak, Iya. kali. Ya mudah-mudahan enggak lah Pak. Mudah-mudahan enggak. Ya maksudnya jangan sampai begitu lah. Jangan sampai begitu. Iya, ya, tapi seneng lah ngeliat Alul. Yang penting nih, buat semuanya, kerja itu Iya. mah apa aja, yang penting halal. Mau Iya, jadi bener. di depan layar, di belakang layar, mau Betul. bisnis makanan, Iya, iya, minuman, iya. apa yang penting Iya. halal. Minumannya jangan yang bikin begini. Sorry. Gara-gara semua minuman, Iya, jalan sempoyongan. Jadi
Jadi afiliator setiap live ya alhamdulillah saking besarnya nih. Aku baru 2 minggu kali, Pi. Baru 2 minggu? Baru 2 minggu. Belum sebulan ya? Belum sebulan. Kayaknya gaji pejabat kalah deh. Hai. Kenapa gua mau? Kita lihat nih ngomongin soal pejabat kan sekarang sudah tidak jadi pejabat lagi nih. Kita ada artikelnya nih katanya merugi. Merugi apa ya? Merugi apa ya? Tak dengar nasihat istri. Sahrul Gunawan kehilangan 20 miliar saat pilkada. Lebih tepatnya, tak kenal nasihat Raffi. Beneran? 20 miliar? Hah? Total sih, total biayanya. Hah? Gak jadi lagi? Saya nggak tahu sih. Yang namanya tanggung saya udah ngobrol sama AA loh padahal lo. Ya Allah coba. Enggak, tapi itu Nggak apa-apa. Bagian dari perjuangan. Iya. Loh, bukan nggak jadi pejabat. Siapa tahu, ini kan lagi istirahat. Iya. Siapa tahu 5 tahun lagi jadi kan Iya, kita iya. tak kadar uang nggak pernah tahu, bener nggak? Iya. Emang gak kapok? Hah? Lu masih pengen juga jadi pejabat? Enggak dibilang iya enggak, dibilang enggak juga enggak. Nggak Ya, menutup artinya kemungkinan. lihat aja nantilah situasi seperti apa. Yang jelas aku enggak di politik praktis sekarang. Lihat situasi aja sekarang ya apa aja lah. Ngurusin sekolah, ngurusin usaha, termasuk bantuin istri jadi Iya. afiliator juga. Nyanyi juga jalan lagi. Ya, Tapi istri iya. katanya udah ngasih tahu, udah jangan maju lagi yang ini katanya yang kemarin. Enggak juga sih. Enggak kan istri Kalau istri politisi juga. ya istri tuh nyaranin yang kemarin sih sebetulnya. Ah ya maksudnya? Maksudnya jangan maju kemarin gitu. Oh yang pas Ya, sempet jadi dugaannya sama kayak lu. sama kan kayak udah jangan maju. Iya. Sempat mengusulkan istri. Sempet. Nah pas gagal istri marah nggak? Tuh kan kata Enggak, saya biasa juga. aja. Gitu. Biasa aja ya. Ah bohong ah. Bener, dia mah biasa aja. Walau hilang miliaran rupiah. Puluhan loh, bukan miliar, puluhan Puluhan loh. miliar. Ya pokoknya dia mah support aja. Tenaga, waktu. Iya. Kan partainya juga beda kan pengusungnya. iya. Jadi dia juga nekat aja untuk mendukung aku padahal bukan koalisi partainya. Iya. Ya itu saling support lah. Udah, mendingan sekarang nih ada siapa lagi selain ada Sahrul Ada Gunawan? anaknya Sahrul. Ada anak kamu, ada anak kamu. Oh, ada Sahrul. Gantengnya kayak bapaknya. Sebelumnya sempat dilarang kuliah di UGM tapi sekarang dia jadi mahasiswa UI. Oke, jangan kemana-mana, tetap Tetap di di APP. For Your Pagi. Jika suatu saat kakak nikah, kakak harus betul-betul memantapkan hati, bisa komitmen, dan menjadikan pernikahan sekali seumur hidup. Ya, supaya kakak bisa mendapatkan kebahagiaan yang utuh dan memberikan kebahagiaan yang utuh ke anak-anak. Ya. Pagi dan Sahrul bersama dengan Ezar Gunawan. Ezar Gunawan, anaknya Sahrul Gunawan. Ini bener anaknya? Bukannya mirip? Ya makanya. Tapi dia nggak suka katanya dimirip-miripin sama bapaknya, bener? Enggak juga, pengen dibilang yang penting good looking lah. Pengen lihat yang good looking. Udah kamu mirip Om Irfan aja kalau Jangan. Nanti saya tanggung jawab lagi ngurusin kuliahnya. Kalau kamu tuh kebetulan di UGM keterima. Iya, Jurusan. manajemen. Terus dilarang sama orang tua. Iya. Alasannya something apa like sih? that. Jadi waktu itu tuh pertimbangan lagi karena jauh gitu. Iya, Mereka iya. masih belum ready Belum lah. percaya kamu ya. Bukan, lebih masih kangen Oh, gitu. terus akhirnya kamu daftar juga UI. Iya, akhirnya daftar UI juga. Di tahun yang sama itu teh. Itu di tahun yang sama. Dan juga masuk UI Iya, sebenarnya aku ditolak 2 kali sebelumnya. sama UI itu. Iya, sama UI. UGM nerima. Enggak, aku kan ujian-ujian abis ketolak, abis nggak boleh UGM. Oke. Oh, UGM nggak boleh, akhirnya kamu ujian. UI Iya. tolak 2 kali, akhirnya masuk. Iya. Manajemen lagi. Iya, manajemen lagi. Kenapa sih suka manajemen? Karena pengen punya bisnis sih sebenarnya. Tapi orang-orang pada ngomong kayak gitu, terus sekarang ya suka-suka aja sih pelajarannya. Iya. Dan kamu emang suka di situ. Iya. Gimana jadi maba di UI? Aish. Cie, maba. Wah, udah ada keras kayaknya kalau dari gininya mah. Udah ya. Udah ada kecengan nih Kamu kayaknya. sukanya tipe-tipe kayak gini ya? Tipe-tipe Korea? Oriental look. Udah pinter, ganteng. Aduh, jomblo nggak ya? Ah.
Ya, Udah pernah punya pacar atau sekarang sedang punya pacar? lagi nggak nyari juga sih sekarang. Tapi pernah pacaran? Pernah tapi udah saya bilang nanti aja Ya, fokus ya, dulu. Oh galak sih bapaknya nih. Fokus dulu. Ya nggak apa-apa dong kalau udah punya, dia juga nggak apa-apa. Dulu juga Sarul Gunawan banyak pacarnya. Pas kamu dilarang pergi ke UGM, padahal itu salah satu cita-cita kamu. Perasaan kamu gimana? Sebenarnya sedih tapi abis itu kan ya aku belajar untuk mahamin lah alasannya kenapa gitu. Terus ya udahlah oke, kan harus ada restu dari orang tua juga. Kenapa sih nggak dibiarin aja Kakak ke kenapa UGM? waktu itu nggak bilang ke mama kalau kakak ujian di UGM? Ngomong lah. Ngomong sebenarnya sama mama kesananya ya? Iya orang kesana. Kamu kali yang nggak ngomong sama mamahnya. Kok gue? Papanya nggak tahu aku di Bandung. Kan dia di tinggal- di Jogja waktu itu. Kan dia tinggalnya sama mamanya. Iya. Jadi sebenarnya mama tuh awalnya emang Awalnya iya kan? iya. Tapi Terus lama-lama mikir lagi, udah mulai tuh kayak di Jakarta aja lah, di Jakarta aja, yang deket-deket aja Oh lah. jujur Sarung ngizinin nggak? iya gue inget. Dia pernah ngirimin ya ke DM ada artikel mengenai kondisi kos-kosan di Jogja, pergaulan dan lain sebagainya. Iya. Pernah ngirim tapi mungkin gue nggak aware kali ya. Itu Jadi gue kode- pikir ya udah gitu. Terus kamu nggak komunikasi? Dia takut kali. Nggak direspon? Parah banget nih. Parah banget. Ya, mana gue tahu dia daftar di UGM. Jangan gitu dong. Respon kenapa kok ngambil ngirim ini gitu? Hah? Perempuan tuh ingin dimengerti ngasih kode-kode itu tuh. Kode-kode apa mantan? Iya mantan perempuan itu suka ngasih kode Oh perempuan. maksudnya biar aku juga terlibat, Iya, bener, mikirin gitu ya. iya. Iya pada akhirnya diputuskan untuk jangan di sana. Tapi Dan kamu- akhirnya anaknya ngerti. Ngobrol sama mamanya Ezar. Ya Iya, kakak ngobrol. sempat ini juga sih awalnya kan. Sempet kita yang ngobrol lah, discuss gitu malam-malam kayak bagusnya ke depan gimana. Terus ya udah. Tapi UI juga keren juga, nggak kalah Ya. kerennya bahkan. Ya kan akhirnya kan dapat yang lebih bagus kan. Iya enjoy teman-teman. Sama-sama bagusnya. Oke, kamu tuh ntar pengen punya bisnis. Iya. Kan sekarang manggilnya papa ya? Papa. Papa kamu udah mulai jualan-jualan tuh. Gimana reaksi papa nge-live gitu menurut kamu? Waktu itu malah yang ngirim temen aku. Tiba-tiba dikirim. Di bokap lu nih. Ini kayak, ini bokap lu ya? Terus kayak, oh iya gitu. Terus kayak, udah gitu nonton aja, nonton gitu. Kirim bunga lah satu. Bunga lagi. Terus kak, Iya tapi bapak kan kakak kayak, halo pak, nggak dibahas. Aduh. Parah banget. Udah Iya. berapa kali join halo pak, ini kakak pak. Terus kayak, wah nggak dibales ya udah. Iya tuh, orang akun TikTok kakak aja papa nggak tahu. Ya, tapi kan ada namanya, udah mamanya nggak ada respon, anaknya didiamin, aduh. Ya jangan gitu dong. Ezar, penasaran nih. Kenapa, Sosok kenapa? papa di mata kamu tuh kayak apa Di sih? mata kamu coba lihat matanya, ada papanya nggak ya? Maksudnya di mata kamu papa seperti apa? Papa tuh orangnya kalau di kamar mandi suka nyanyi gitu. Terus papa orangnya talkative banget. Terus aku ngerasa aku juga gitu. Terus very apa ya, orangnya semangat terus lah gitu. Iya. Penuh tenang. Kalau misalnya lagi kita udah capek nih habis jalan-jalan pada lemes. Papa doang yang Heboh. kayak masih Harry. heboh sendiri gitu. Masih bisa nyanyi, masih bisa ketawa-ketawa. Terus kayak, Iya semangat gitu. ya gitu lah. maksudnya. Ya. Jadi sosok Sahrul Gunawan di TV dengan kehidupan hari-hari sebagai bapak kamu tuh beda atau enggak? Sebenarnya sama, tapi kalau in real life sebenarnya papa caring banget gitu. Papa peduli banget, sayang gitu. Ya di TV mungkin nggak terlalu ditunjukin, aku nggak tahu, tapi Ya, ya bangga dong sama papa. bangga lah. Ngomong sesuatu sama papa. Pah, kakak bangga banget sama papa. Sama bersyukur kakak udah bisa di sini karena papa. Itu adalah bapak sama anak laki-lakinya. Gitu, kamu sama anak laki-laki kamu gitu nggak? Dansa dong, gue salsa mas kamu. Serius sama si Jalu? Enggak lah. Tapi Ezar, kamu pernah nonton nggak sinetronnya papa yang Jin dan Jun zaman dulu, pernikahan dini? Ditunjukin terus loh. Oh Ini kayak gini di narsis ya bapaknya ya? Bapaknya ngeliatin ya? Emang kayak
Kak ini papa dulu gitu. Terus kayak Pak kakak mau ke atas nonton dulu sampai selesai. Mainin sampai selesai gitu. Ya, Kita lihat bareng-bareng ya, ini pernikahan dini nih kayaknya. Iya. Gak berubah tahu. Ya. Jadi Ezar itu dulu kamu waktu SD kan pernah kan ada bintang tamu di TV, terus ada Agnes kan. Dia tuh lagi fans banget sama Agnes Monica. Dengan tak ada logika dan dia suka joget-joget kayak itu. Itu yang tadi aku bilang, yang Ezar bilang, nih lihat nih, dia tuh nggak percaya, dia tuh temennya Papa. Itu kamu lihat nih, Papa pernah mesra sama dia gitu. Ngefans sama Agnes Mo, coba. Cinta ini. Kadang-kadang tak ada logika. Lupa lirik. Dalam hati. Memiliki jidusannya untuk sesaat. Ternyata ya. Udah nggak bisa kayak dulu larinya. Ya ampun. Ternyata kamu lincah juga. Mirip banget tuh beneran. Tingginya tinggian aja ya. Gizi lebih bagus ya. Pohon nggak jatuh dari buahnya itu ya. Kebalik. Buah nggak jatuh dari pohonnya. Salah. Iya. Tapi uniknya nih, selama sama Ezra, Sahrul katanya punya pengalaman disangka selingkuh. Kok bisa ya? Ayo duduk, kita lihat artikelnya. Kita lihat artikelnya. Emai. Anak gadis beranjak dewasa, Sahrul Gunawan dibisiki ibu-ibu, dikira bareng pacar. Kok gandengan katanya gitu. Oh iya. Itu pas lagi nggak sama kakak. Jadi anak kamu tuh Ezar. Ezar, Sekarang Zema, berapa tahun? Sekarang 18. 18 tahun. Zema 16, 16. sama Pai. 12 tahun. 12 tahun. Ya. Itu pas Jadi sama pas lagi berdua sama Pai, waktu itu 31 Agustus ulang tahun, aku beliin kado pas di mall sama Zema juga. Kan udah lama ya gak ketemu, ada kali sebulan lah aku di Bandung terus kan, aku peluk gitu sama dia. Jadi gue tuh punya prinsip gini, gue jarang banget ketemu anak gue, kalau ketemu tuh gue peluk banget itu. Jangan sampai nanti ada udah kenal sama cowok terus cowok itu meluk jadinya nggak dapetin apa namanya pacar pertamanya adalah gue selalu ngomong Papa kan first love Zema gitu kan selalu gitu. Udah pas peluk jalan ada mama itu Sahrul Gunawan ya, bininya kan bejibab ya, dia kan enggak, itu kok enggak sih sebelahnya, itu siapa tuh cewek gitu. berarti lu awet muda, bener. Dalam hati gue, Bu bisa pelan gak sih Bu? Ngomongnya kedengeran. Kenceng banget, jadi anak gue kan malu. Yang lu lakuin apa? Terus dia langsung misah sama gue, nggak mau, aku mau ini aja, aku nggak mau nanti di sana. Lu jelasin ke ibunya? Ya udah pergi, nggak tahu kemana kan padat banget. Jadi buat ibu yang pernah ketemu di mall sama Sahrul ya, anaknya. Jangan rumpi. Iya. Kayak itu ibu itu anggota saya deh itu. Iya. Kamu satu perguruan kali dulu. Tapi kok bisa sampai 1 bulan gak ketemu? Sekarang lebih sering atau sama aja? 1 bulan tuh bisa paling lama kali ya. Iya. Dibatasi gak sih pertemuannya? Dibatasi nggak Kak? Nggak ya? Sebenarnya enggak, tapi Iya. banyak yang les gitu. Oh emang kegiatannya juga Iya. banyak. Komunikasi masih bagus gak sih sama mantan? Ya. Gimana mau komunikasi? Irfan, gimana mau komunikasi? Ketemu aja udah nggak pernah. Enggak, beda kota. Kan ada telepon. Kayaknya Bapak sama Mama biasa-biasa aja ya Kak ya? Iya, biasa. Iya. Aman-aman aja, aman-aman Iya. aja. Ada kebohongan di matanya anakmu itu tuh. Baik-baik aja semuanya ya. Baik-baik aja. Mei. Aku bawa sesuatu nih. Apa? Kata hati, Nih. hati. Sudah gini aja deh. Kalian ngobrol kita anggap aja nggak ada. Silakan. Sahrul dulu. Waduh. Aku dulu ya. Ini berat-berat nih. Coba, ayo. Oke. Bapak dulu ya? Iya. Oke. Kak, kalau kita bertukar tubuh selama sehari penuh, hal apa yang akan Ezar lakukan kalau jadi ayah di hari itu? Bakal misalnya lagi kerja atau gimana, langsung off kerja, langsung pulang, langsung at least, ayo yuk sekarang Pim, Papa mau beliin makanan atau apa gitu, kemana kek gitu. Akan melakukan itu. Yang tidak dilakukan sama yang aslinya.
karena susah aja jadwalnya, Oke. Jadwalnya susah. Iya, coba. Ezar sekarang. Oke. Pa, jika suatu saat kakak memutuskan untuk kuliah S2 sampai ke luar negeri, tinggal dan bekerja di sana, papa bakal gimana? Papa akan setuju dan akan kunjungi Ezar berkala mungkin 6 bulan sekali. Oke. Untuk berkunjung. Nanti boleh ya? Boleh ya? Papa sih bolehin aja. Deal nggak tuh salaman? Iya, deal. Iya. Boleh ya? Udah boleh. Oke. Wah. Tapi nanti lihat keputusan mama juga. Oh iya. Sekarang aku. Kamu lagi lanjut. Iya. Ada nggak sih hal kecil yang pernah Papa lakukan atau katakan ke Ezar yang masih sangat membekas sampai dengan sekarang? Ini mau yang serius ya? Ya. Yo, serius. Deep. Ya, serius. Deep banget ini. Papa pernah kasih tahu kakak untuk jangan malu. Jangan pernah malu gitu. Dulu aku tuh anaknya pemalu gitu. Kayak kalau mau public speaking itu susah gitu. Depan kamera susah, dulu tuh susah. Terus akhirnya sampai sekarang aku punya banyak temen gara-gara mulai pede gitu. Bahkan di kuliah juga. Bilang apa? Makasih ya, Pak. Ezar. Gitu. Dari semua hal yang kakak udah lakuin sampai sekarang, hal apa yang paling buat papa bangga sama kakak? Karena kakak tetap jadi anak yang memberikan versi yang terbaik dari kakak. Kakak tetap confidence dengan apapun keadaan kakak. Walaupun papa nggak bisa kasih kakak keluarga yang utuh. Kakak tetap nggak terganggu dengan hal itu gitu. Gitu. Oke. Yang nomor 4. Pa, kalau kakak memutuskan untuk nikah di usia 20 tahun, 2 tahun lagi, maka saran papa apa buat kakak? Jangan dulu nikah. Oh iya. Jangan dulu nikah. Sampai kakak bisa tercapai apa yang kakak inginkan, bisa bikin bangga diri kakak sendiri, ya. Baru boleh. Udah punya penghasilan sendiri. Anggap bukan umur 20 lah. Kamu kan selalu pernah gagal. Pesan apa dari seorang bapak kepada anaknya supaya tidak terjadi dengan anak? Ayo. Apa ya? Hah? Apa? Kakak pokoknya harus tumbuh jadi anak hebat. Kakak harus lebih baik dari papa. Dan apapun yang kakak hadapin, kakak bisa kuat. Ya, jika suatu saat kakak nikah, kakak harus betul-betul memantapkan hati, bisa komitmen, dan menjadikan pernikahan sekali seumur hidup. Ya, supaya kakak bisa mendapatkan kebahagiaan yang utuh dan memberikan kebahagiaan yang utuh ke anak-anak. Oh udah deh. Aduh, kena di hati ya kalau bapak sama anaknya. Kamu beruntung masih ada papa kamu. Kita nih semua berdua. Iya. Papa kita udah nggak ada. Iya. Aku seumuran kamu, papaku meninggal. Lebih muda, Pi. Ya 16 tahun, kamu berapa? 18. Ya 16 tahun papaku. 15 atau 16 papaku. Iya benar. Pokoknya kita yakin Ezar jadi anak yang hebat, membanggakan orang tua. Dan juga pasti suatu hari nanti kamu bisa melakukan yang terbaik untuk dirimu sendiri dan untuk banyak orang. Pokoknya sukses. Terima kasih ya. Sukses terus, kuliahnya lancar. Cita-cita apapun diwujudkan. Ingat, S2 boleh ke luar negeri. Ada rekamannya. S2 aja, S3 pilek ntar lu ya. Oke.
Thank you Alul, thank you. Oke, thank you. Rapi, thank you. Terima kasih. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi di FYP For Your Pagi.